Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Nah, pada hari ini kita dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi keragaman dalam organisasi, yaitu terkait mata kuliah perilaku organisasional. Nah, apa sih tujuan pembelajaran pada materi yang akan kita bahas? Yang pertama, itu sebagai mahasiswa kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan keragaman dalam organisasi. Nah, yang kedua, sebagai mahasiswa kita harus mengetahui apa karakteristik biografis di dalam suatu organisasional. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu keragaman dalam organisasional. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang pertama mengenai keragaman dalam organisasional. Nah, menurut Feby sendiri, apa sih yang dimaksud dengan keragaman dalam organisasi tersebut? Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk saat ini. Kenapa sangat penting? Karena dengan keragaman organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Manfaat dari keragaman organisasi ini juga salah satunya yaitu yang pertama akses pasar, yang kedua transformasi bisnis dalam skala besar, yang ketiga pelayanan konsumen utama kualitas prima, keempat pemberdayaan tempat kerja, kelima kualitas total atau total quality, keenam sumber-sumber rekanan atau partnership, ketujuh atau yang terakhir keberlanjutan proses belajar. Oh, jadi yang dimaksud dengan keragaman dalam organisasional itu seperti itu ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik keragaman biografis di dalam organisasional. Menurut Maria, ada apa aja sih yang termasuk dalam keragaman biografis di dalam organisasional itu? Karakteristik biografis organisasi terdiri dari umur, jenis kelamin, ras dan etnis, disabilitas, masa kerja, agama, orientasi seksual dan identitas gender, dan juga identitas budaya. Jadi seperti itu. Lalu apa sih hubungannya karakter biografis di umur dan di jenis kelamin dalam suatu organisasional itu? Dalam organisasi, perbedaan usia juga dapat mempengaruhi seseorang untuk berkonsultasi dalam perihal permasalahan dalam organisasi, karena orang yang lebih tua memiliki banyak pengalaman dan kualitas terhadap pekerjaannya. Sedangkan dari perbedaan jenis kelamin juga mempengaruhi organisasi, karena menurut riset yang telah dilakukan terkait kinerja seseorang, sebuah organisasi biasanya mempercayai pria yang memimpin organisasi tersebut karena jiwa kepemimpinannya dibandingkan dengan perempuan. Tetapi perempuan lebih bersedia mematuhi wewenang dibandingkan pria yang lebih agresif mencapai sebuah kesuksesan. Selanjutnya itu ada ras dan etnis. Dalam hal ras dan etnis, ini sering terjadi diskriminasi antara ras dan etnis satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya saja di Amerika Serikat itu kebanyakan riset yang dilakukan di sana menunjukkan bahwa ras dan etnis minoritas seperti ras Afrika Amerika itu sering melaporkan diskriminasi yang lebih tinggi di tempat kerjanya, yang mengakibatkan kinerja organisasi di tempat kerjanya menurun. Lalu itu ada disabilitas. Nah, sama seperti ras dan etnis, dalam organisasi biasanya para penyandang disabilitas itu sering mendapatkan diskriminasi dari orang sekitarnya. Nah, menurut mereka, penyandang disabilitas itu cenderung membebani dalam organisasi tersebut. Namun, dari yang saya ketahui nih, di Amerika Serikat itu para pemberi kerja sudah menyediakan akomodasi yang sesuai dengan keperluan para disabilitas agar bisa menjalankan pekerjaannya, bahkan dapat meningkatkan kualitas kerja di perusahaan tersebut gitu. Lalu habis itu ada masa kerja. Masa kerja itu dinyatakan sebagai pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja itu sering dihubungkan dengan produktivitas kerja. Karena biasanya orang yang lebih senior itu dianggap memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan pekerja baru gitu. Nah, selanjutnya yang tiga terakhir itu kan ada agama, orientasi seksual, dan identitas budaya. Nah, menurut Teresia, apa sih hubungan dari ketiga itu di dalam suatu organisasi?
Jadi, organisasi itu ada sangkut pautnya dengan agama. Kenapa? Karena dalam organisasi pasti di dalamnya ada keberagaman. Nah, dari keberagaman itu pasti adanya suku, adanya adat, adanya budaya, maupun juga keyakinan. Nah, dari situ, hukum federal Amerika Serikat melarang pemberi kerja mendiskriminasi pekerja berdasarkan agamanya dengan sangat sedikit pengecualian. Nah, dengan demikian, itu tidak berarti bahwa agama bukanlah isu dalam perilaku organisasi. Orientasi seksual identitas gender. Pasti Dimas sendiri bingung kan, apa sih itu orientasi seksual identitas gender? Nah, hal ini tuh mengarah kepada emosional dalam diri seseorang, di mana ketika dalam organisasi, identitas gender itu paling menonjol karena kerjasama antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan itu akan berbeda emosionalnya. Masing-masing sebaliknya, jika laki-laki dan perempuan itu dalam suatu organisasi pasti yang diutamakan adalah membuat pendekatan satu sama lain. Nah, identitas budaya itu pastinya di dalam suatu organisasi balik lagi kan kayak tadi, adanya keberagaman. Nah, macam-macam budaya yang ada dalam satu organisasi pastinya satu sama lain perlu adanya pendekatan satu sama lain. Nah, sehingga ketika ada pendekatan itu, maka dalam organisasi itu akan berjalan dengan baik. Nah, itulah tadi pembahasan diskusi mengenai materi keragaman dalam organisasional yang kelompok kita lakukan. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.